Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita yang kita mustahil bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya marilah kita bersolawat kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk terus secara konsisten dan istiqomah membacakan buku Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan melanjutkan apa yang kemarin sudah saya baca, masih tentang nasab dan keluarga Nabi ya. Ini terkait eksistensi suku Quraisy sebagai salah satu suku yang menonjol pada saat itu, dan di mana dari suku Quraisy inilah Rasulullah dilahirkan. Nah, kita sekarang lanjutkan dengan kakek beliau ya, Abdul Muthalib ya. Ada dua peristiwa penting yang menyangkut Abdul Muthalib sehubungan dengan Ka'bah ya. Yang pertama, penggalian sumur Zam-Zam. Kedua, kedatangan pasukan gajah. Ringkasan peristiwa pertama, Abdul Muthalib bermimpi bahwa dirinya diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam dan dijelaskan kepadanya di mana letaknya. Maka ia pun menggali dan menemukan benda-benda yang dulu sempat dikubur oleh kaum Jurhum tatkala sedang berkuasa. Benda-benda itu berupa beberapa bilah pedang, baju perang, dan dua pangkal pelana yang semuanya terbuat dari emas. Kemudian dia menjadikan pedang-pedang itu untuk pintu Ka'bah dan memasang buah pangkal pelana di pintu itu. Abdul Muthalib tetap menangani urusan air minum dari Zam-Zam bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Tatkala sumur Zam-Zam itu ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. Mereka berkata, kami ingin bersekutu. Aku tidak akan melakukannya, ini adalah perkara yang dikhususkan kepadaku, kata Abdul Muthalib. Dia tidak mau menyerahkan begitu saja masalah itu kepada mereka, kecuali setelah menyerahkan keputusan kepada seorang dukun perempuan dari Bani Sa'ad. Mereka tidak akan kembali sampai Allah memperlihatkan. Dalam perjalanan menuju dukun Bani Sa'ad tersebut, sesuatu yang menunjukkan bahwa Abdul Muthalib lah yang memang berhak menangani Zam-Zam. Saat itu pula Abdul Muthalib bernazar, jika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakannya 10 anak hingga usia dewasa, maka ia akan menyembelih salah seorang putranya di hadapan Ka'bah. Ringkasan peristiwa kedua, Abrahah As-Sabah Al-Habsyi selaku gubernur Yaman di bawah Raja Najasyi. Ketika itu orang-orang Arab menunaikan ibadah haji ke Mekah. Kemudian Abrahah membangun sebuah gereja yang besar di San'a. Ia ingin mengalihkan supaya orang-orang menunaikan ibadah haji ke sana. Hal ini didengar oleh seorang dari Bani Kinanah. Maka ia memasuki gereja tersebut pada suatu malam lalu melumurinya dengan kotoran pada pusat kiblatnya. Tatkala Abrahah mengetahui penghinaan ini, meledaklah amarah Abrahah dan serta-merta menggerakkan pasukannya yang tangguh sebanyak 60.000 tentara menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Ia sendiri memilih menunggang gajah yang paling besar. Dalam pasukan raksasa ini terdapat 9 atau 13 ekor gajah. Abrahah dan pasukannya tiba di suatu tempat bernama Al-Mughammas. Disinilah dia mengkonsolidasi pasukannya serta menyiapkan gajah-gajahnya, dan ia pun bersiap memasuki Mekah. Ketika mereka telah sampai di Wadi Mahsyar, yaitu suatu tempat antara Musdalifah dan Mina, gajahnya menderum atau mogok. Ia tidak mau berdiri meneruskan perjalanan ke Ka'bah. Setiap kali mereka mengalihkannya ke arah selatan, utara, atau timur, gajah tersebut segera bangkit dan hendak berlari.
Tetapi jika diarahkan lagi ke Ka'bah, gajah tersebut tiba-tiba menderum kembali alias mogok. Dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan di atas mereka sekawanan burung ababil yang masing-masing membawa batu-batu dari tanah yang panas lalu menyerang mereka. Serta merta Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Burung-burung itu sejenis khototif, burung layang-layang, dan balsan pohon murbai. Setiap burung membawa 3 buah batu, sebuah di paruhnya dan 2 buah lagi di kakinya, seperti biji kacang. Batu-batu itu tidak menimpa salah seorang dari mereka, melainkan menjadikannya anggota-anggota tubuhnya hancur, lalu tidak berapa lama dia pun mati. Tidak semuanya terkena lontaran batu. Mereka yang luput ini melarikan diri, berdesakan satu sama lain sehingga berjatuhan di sepanjang jalan, dan mereka pun mati berserakan. Sedangkan Abraha sendiri, Allah menimpakan kepadanya suatu penyakit yang membuat sendi-sendi tulangnya terlepas sendiri-sendiri. Ia tiba di San'a layaknya anak burung yang dadanya terbelah hingga menampakkan jantungnya, lalu dia pun mati. Adapun orang-orang Quraisy, mereka terpencar-pencar di beberapa lembah dan mengungsi ke atas bukit karena mengkhawatirkan keselamatan diri mereka dari kekejaman para tentara Abraha. Setelah pasukan Abraha mengalami kejadian seperti itu, mereka pun kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat dan aman. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, 50 hari atau 55 hari. Ini pendapat mayoritas sebelum kelahiran Nabi SAW, bertepatan dengan akhir bulan Februari atau awal bulan Maret tahun 571 Masehi. Ini semacam prolog yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala bagi nabinya dan rumahnya atau Ka'bah. Karena apabila kita memperhatikan Baitul Maqdis, kita menyaksikan bahwa orang-orang musyrik, musuh-musuh Allah telah menguasai kiblat ini, meskipun penduduknya adalah kalangan ahli kitab keturunan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Baitul Maqdis ini pertama kali ditundukkan oleh Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Selanjutnya dikuasai oleh Romawi pada tahun 80 Masehi. Akan tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani, yaitu kaum ahli kitab dari kalangan pengikut Nabi Isa alaihissalam, sekalipun penduduknya orang-orang musyrik. Kabar tentang peristiwa ini cepat menjalar ke wilayah-wilayah lain yang sudah maju pada zaman itu. Habasyah saat itu mempunyai hubungan yang kuat dengan bangsa Romawi, sementara bangsa Persia juga masih memiliki akar yang kuat. Mereka selalu mengintip apapun yang dilakukan bangsa Romawi dan sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, orang-orang Persia segera pergi ke Yaman setelah peristiwa itu. Kedua negara, Persia dan Romawi, merupakan negara yang terkemuka dan maju peradabannya pada masa tersebut. Peristiwa ini segera mengalihkan perhatian dunia sekaligus menunjukkan kemuliaan Baitullah, bahwa Allah telah memilihnya untuk dijaga kesuciannya. Sehingga tatkala muncul seseorang dari sana yang menyerukan kenabian, hal tersebut merupakan tujuan utama dari terjadinya peristiwa tersebut dan penjelasan terhadap hikmah yang tersembunyi di mana Allah memberikan pertolongannya kepada orang-orang musyrik menghadapi kaum ahli kitab yang mereka mengaku dirinya sebagai orang-orang yang beriman. Hal ini telah berjalan melampaui alam dunia yang tunduk menurut hukum kausalitas. Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki, yaitu Al-Harits, Az-Zubair, At-Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Gahidak, Al-Mukawim, Safar, dan Al-Abbas. Ada yang berpendapat anaknya 11, yaitu ditambah Qotsam. Ada juga yang mengatakan anaknya 13. Mereka yang berpendapat seperti ini menambahkan Abdul Ka'bah dan Hazlah. Ada pendapat bahwa Abdul Ka'bah itu adalah Al-Mukawim dan Hazlah itu adalah Al-Ghaidak dan tidak ada anaknya yang bernama Qotsam. Adapun anak-anak perempuan mereka adalah Ummul Hakim, yaitu Al-Baidah, Barroh, Atikah, Safiyah, Arwa, dan Umayyah. Nah, di bagian akhir dari bab ini saya sampaikan tentang Abdullah. Ini adalah ayahanda Rasulullah. Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW, ibunya adalah Fatimah binti Amir bin Aiz bin Imran bin Maksum bin Yak'izzah bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muthalib yang paling tampan,
yang paling bersih jiwanya dan paling dicintainya. Abdullah inilah yang memperoleh undian hendak disembelih dan dikorbankan sesuai nazar dari Abdul Muthalib. Kisahnya ketika Abdul Muthalib telah genap memiliki 10 anak laki-laki dan mengetahui bahwa mereka mencegahnya agar mengurungkan niatnya, dia kemudian memberitahu mereka perihal nazar tersebut sehingga mereka pun mau menaatinya. Dia menulis nama-nama mereka di anak panah untuk diundi, lalu diletakkan di depan patung Hubal. Setelah anak-anak panah itu dikocok, keluarlah nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa pedang menuju Ka'bah untuk menyembelihnya. Orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu, dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Thalib. Kalau begitu, bagaimana saya harus menunaikan nazarku? Tanya Abdul Muthalib. Mereka pun menunjukkan kepadanya supaya mendatangi seorang dukun perempuan dan meminta keputusan. Maka Abdullah pun mendatanginya. Perempuan dukun itu memerintahkan mengundi antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Apabila ternyata keluar nama Abdullah, ia harus menambahkan lagi 10 ekor unta sampai Tuhannya ridho. Maksudnya sampai yang keluar undian bukan nama Abdullah. Tapi jika yang keluar undian itu adalah unta, ia harus menyembelih unta itu semuanya. Abdul Muthalib akhirnya kembali lalu mengundi antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Ternyata yang keluar undian adalah Abdullah, maka ditambahkanlah untanya 10 ekor. Seterusnya terjadi demikian hingga jumlah untanya telah mencapai 100 ekor. Wah, luar biasa ini. Baru setelah itu undian itu keluar adalah nama unta. Maka unta-unta itu pun disembelih ya sebagai pengganti Abdullah. Daging-daging unta tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak boleh dijamah oleh manusia manapun maupun binatang. Dulu diat atau tebusan atas kehilangan jiwa seseorang di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor unta. Tetapi setelah peristiwa itu diatnya berubah menjadi 100 ekor unta. Ketentuan yang sama ditetapkan oleh Islam. Diriwayatkan oleh Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Aku adalah putra dari 2 orang yang dipersembahkan untuk disembelih, yaitu Ismail alaihissalam dan ayahnya Abdullah." Ini baru ketemu di sini kisah ini ya. Saya baru tahu ya. Pertama kakek moyang beliau Nabi Ismail dulu juga mau disembelih oleh ayahnya ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata ayahanda Rasulullah Abdullah juga akan disembelih oleh kakeknya, yaitu bapaknya Abdul Muthalib ini, bapaknya Abdullah ini, Abdul Muthalib. Versi lain meriwayatkan bahwa ia pergi menuju Syam untuk berdagang, lalu bergabung dengan kafilah Quraisy. Setibanya di Madinah, dia jatuh sakit dan wafat di sana. Ia dimakamkan di suatu tempat bernama Dar an-Nabigah al-Jaidi. Waktu itu Abdullah baru berumur 25 tahun dan wafatnya tersebut sebelum kelahiran Nabi SAW. Ini pendapat kebanyakan sejarawan. Ada pula pendapat bahwa Abdullah meninggal dunia setelah 2 bulan kelahiran Nabi SAW. Ketika kabar duka ini sampai ke Mekah, Aminah meratapi, ya istrinya, ibunda Rasulullah, kepergian suaminya dengan untaian syair yang sangat menyentuh. "Seorang cucu Hashim telah pergi di sini, Batta keluar mendampingi Lahat dengan suara bergumam. Rupanya kematian mengundangnya, lantas disambutnya. Ia, kematian, tak pernah mendapatkan orang semisal cucu Hashim. Di saat mereka tengah memikul keranda kematiannya di sore hari, sahabat-sahabatnya saling berdesakan untuk melayatnya. Bilakah pemandangan berlebihan itu diperlakukan maut untuknya? Sungguh itu pantas, karena dia adalah dermawan dan penuh kasih." Keseluruhan harta yang ditinggalkan Abdullah berupa 5 ekor unta, sekumpulan kambing, seorang budak perempuan Habasyah bernama Berkah yang kunyahnya Ummu Aiman. Dia inilah yang kelak mengasuh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, sementara sampai di situ pada sesi ini tentang nasab dan keluarga Nabi, ya, yang buat saya cukup menarik dalam arti baru tahu ya ternyata tadi itu. Ya, kisah benang merah antara kakek moyang beliau Nabi Ismail yang pernah disembelih oleh bapaknya ya Nabi Ibrahim, dan ternyata Abdullah ya, ayahanda Rasulullah juga hampir saja disembelih oleh bapaknya yaitu Abdul Muthalib ya. Jadi oleh karena itu ini sungguh cerita yang menarik ya bagi kita semua.
Dan untuk sesi berikutnya nanti kita akan mulai pada fase tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Ini kita sudah mulai memasuki kisah beliaunya sendiri. Sebelumnya ini adalah setting geografis, sosial politik, ekonomi, ya, kemudian nasab dan seterusnya. Besok kita mulai masa kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi akun saya Kisah Para Rasul ini adalah akun untuk kalian yang ingin mendengarkan kisah para rasul ya, dari mulai Nabi Adam sampai nanti selesai semuanya. Dan di tengah-tengah saya menyampaikan itu juga saya sampaikan kisah khusus spesial pemimpin kita, uswatun hasanah kita, rasul kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.